pernah dihebohkan dengan cerita bus hantu jurusan Banyuwangi, Surabaya. Belum lama Winarsih duduk, keanehan pun langsung ia rasakan. Ia melihat semua penumpang bis itu nampak seperti pocong dengan kain putihnya. Dan dikabarkan semua orang yang ada di dalam bis itu meninggal dunia. Selamat datang di Bus Story, cerita waktu malam, kisah bis hantu Banyuwangi, Surabaya. Pada tahun 1997, Terminal Purabaya atau Bungor Asih di Surabaya pernah dihebohkan dengan cerita bus hantu jurusan Banyuwangi, Surabaya. Bus tersebut seakan nyata karena bis itu juga menyediakan karcis untuk penumpangnya. Saat itu, warga sekitar Terminal Purabaya Bungor Asih yang bernama Anam mengaku masih ingat betul raut wajah kebingungan dari penumpang wanita yang baru turun dari bis hantu tersebut. Cerita mistis ini dialami oleh seorang ibu rumah tangga yang bernama Winarsih. Waktu itu sekitar pukul 8:30 malam, dari Banyuwangi ibu ini berencana untuk pergi ke Surabaya dengan menggunakan bis antar provinsi. Lalu, ia mulai mencegat bis di pinggir jalan raya yang sepi. Sekitar 30 menit menunggu, akhirnya bis warna putih dengan tujuan Surabaya pun tiba. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung naik dengan harapan segera sampai ke tujuan. Ia duduk di salah satu bangku yang kosong dan meletakkan tas di sebelahnya. Belum lama Winarsih duduk, keanehan pun langsung ia rasakan. Pasalnya, semua penumpang tampak tertidur pulas dan semuanya mengenakan pakaian berwarna putih, dengan wajah mereka yang juga ditutup dengan kain putih. Wanita ini mencoba untuk berpikir positif. Ia mengira bahwa para penumpang adalah rombongan yang hendak berwisata ke Bali. Sesaat kemudian, seorang kondektur mendatangi Winarsih dengan menyodorkan karcis bis. Tapi anehnya, si kondektur sama sekali tidak memandang Winarsih. Bahkan ia tidak mengeluarkan sepatah kata apapun. Tak terasa bis akhirnya tiba di tempat tujuan. Winarsih pun langsung turun di area penurunan penumpang Terminal Purabaya. Sesaat setelah turun, Winarsih dihampiri petugas terminal karena terlihat linglung. Namun yang mengejutkan, si petugas bertanya kepada Winarsih, bis apa yang ia tumpangi? Karena si petugas terminal melihat ada yang aneh dengan bis putih tersebut. Ia melihat semua penumpang bis itu nampak seperti pocong dengan kain putihnya. Mendengar hal itu, Winarsih langsung menoleh ke arah bis berwarna putih tadi. Namun, bis misterius itu sudah menghilang tak terlihat. Seketika itu Winarsih langsung jatuh pingsan. Dan beberapa menit kemudian dia pun sudah tersadar. Winarsih lantas melihat jam yang ada di tangannya. Namun hal itu membuat Winarsih terkejut untuk kedua kalinya. Karena ternyata waktu masih menunjukkan pukul 9:05. Padahal bis yang ditumpanginya tadi meninggalkan Banyuwangi pada pukul 9 malam. Dengan kata lain, Winarsih menempuh perjalanan dari Banyuwangi ke Surabaya dalam waktu tidak lebih dari 5 menit. Secara normal, waktu yang ditempuh dari Banyuwangi ke Surabaya kurang lebih sekitar 5 jam dengan jarak tempuh 300 km. Seketika itu cerita Winarsih menyebar dengan begitu cepat, yang membuat banyak orang mulai berkumpul. Mulai dari petugas terminal, sopir bis, tukang ojek, hingga warga di sekitar terminal pun ikut berkumpul.
Mereka kaget dan tak percaya dengan cerita Winarsih. Tapi di saat itu juga Winarsih menunjukkan karcis bis yang ia dapatkan dari sang kondektur. Karcis tersebut sama seperti karcis bis pada umumnya. Namun semua orang dibuat terkejut karena ternyata karcis yang diterima Winarsih adalah karcis bis yang beroperasi pada tahun 1965. Setelah mendapat kesaksian dari Winarsih, beberapa petugas hingga kru dari bis di terminal mencoba untuk mengejar bis tersebut. Karena biasanya setelah menurunkan penumpang, bis akan ngetem di shelter untuk mengambil penumpang kembali. Namun, bis misterius itu sudah tak terlihat di area terminal. Setelah itu, petugas terminal mengecek plat nomor kendaraan yang ada di karcis Winarsih. Dari situlah ditemukan sebuah fakta. Pada tahun 1965, bis dengan plat nomor tersebut mengalami kecelakaan maut hingga masuk jurang di sebuah hutan yang ada di Banyuwangi. Dan dikabarkan semua orang yang ada di dalam bis itu meninggal dunia. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini adalah jangan lupa untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa sebelum melakukan apapun, terutama saat hendak melakukan perjalanan jauh di malam hari. Sekian untuk cerita waktu malam kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.